Aksi demo ini digelar persaudaraan alumni 212 bersama sejumlah elemen ormas Islam lainnya memprotes tindakan seorang politikus di Swedia yang membakar Al-Quran. Aksi ini menuntut agar pemerintah Indonesia menyetop hubungan diplomasi dengan Swedia imbas pembakaran Al-Quran lantaran hal itu dianggap sebagai penodaan terhadap Islam. Tindakan ini pun menuai kecaman dari negara-negara dengan mayoritas Muslim terbesar. Pemerintah Indonesia pun telah melayangkan protesnya hingga memanggil Duta Besar Swedia untuk Indonesia terkait insiden tersebut. Sebanyak 200 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal aksi bela Al-Quran di Kedutaan Besar Swedia, Jakarta Selatan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Demonstrasi di Kedutaan Besar Swedia sebagai buntut dari aksi pembakaran Al-Quran oleh politisi Swedia menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Penetapan tersangka almarhum Harsha, mahasiswa UI yang tewas dalam kecelakaan dan melibatkan mantan purnawirawan polisi menuai polemik, dinilai janggal. Polda Metro Jaya membentuk tim khusus pencari fakta. Saya Abraham Silaban dan Anda menyaksikan iNews Prime. Menolak direlokasi, ratusan pedagang pasar Larangan, Sidoarjo, Jawa Timur menggelar unjuk rasa. Demonstrasi diwarnai aksi saling dorong antara pedagang dan petugas Satpol PP. Aksi saling dorong tak terhindarkan saat para pedagang yang berdemonstrasi menolak relokasi ini mencoba masuk ke dalam gedung DPRD Sidoarjo. Bahkan, beberapa di antaranya terlibat baku hantam dengan petugas Satpol PP yang berjaga di gerbang gedung DPRD. Emosi pedagang semakin tak terkendali saat mengetahui rekan mereka ditendang oleh oknum Satpol PP. Untuk menghindari bentrok yang lebih luas, polisi meredakan situasi dengan menenangkan para pedagang. Teman-teman ini kan menolak adanya relokasi tersebut karena di awal mereka menempati itu mereka membeli stand di sana kepada dinas pasar. Betul. Mereka juga sudah lama menempati di sana, tidak ada permasalahan, dan juga mereka tertib, membayar distribusi tertib, membayar sampah tertib, membayar listrik mereka juga tertib. Meski aksi berakhir damai, pedagang tetap menolak direlokasi hingga ada solusi bersama dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, para pedagang juga bersikeras tetap berjualan di tempat yang lama. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Lima orang pelajar ditangkap polisi karena terlibat tawuran. Dari pelaku, polisi menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk beraksi. Sejumlah petugas kepolisian dari Sabara dan Satreskrim Polresta Padang merazia sejumlah titik rawan kejahatan jalanan di Kota Padang. Dalam razia sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dengan para pelaku tawuran di kawasan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Hal ini terjadi setelah puluhan pelaku tawuran dengan modus balap liar di jalanan dibubarkan petugas. Dari hasil razia, sebanyak 5 orang remaja berstatus pelajar diamankan oleh petugas. Petugas juga mengamankan 5 unit senjata tajam berupa samurai, celurit, dan parang gergaji yang digunakan dalam tawuran. Razia ini digelar setelah banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan tawuran dan balapan liar oleh sejumlah geng motor di sejumlah kawasan di Kota Padang. Ada 5 senjata tajam yang diamankan dari 5 orang yang diduga akan melakukan suatu kegiatan gangguan Kamtibmas seperti tawuran atau balap liar. Selanjutnya para pelaku digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tawuran pecah antara dua kelompok pemuda di Medan, Sumatera Utara. Mereka saling serang dengan petasan hingga membuat posko keamanan dan halaman rumah warga terbakar. Dua kelompok pemuda di Kelurahan Belawan Bahagia, Kota Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran.
Mereka saling serang menggunakan batu, botol kaca, hingga petasan. Bahkan salah satu kelompok sengaja merusak posko keamanan dan membakar halaman rumah warga dengan bom molotov. Tembakan aja, Pak! Warga pun geram karena tawuran sangat sering terjadi di wilayah ini. Ada lagi masyarakat tenang. Tawuran ini orangnya duluan, lempar di luar orang itu. Ini udah sampai terbakar. Kalau hanya lengok-lengok untuk apa? Harapannya ditangkap lah. Ditangkap pelaku tawurannya ya? Ditangkap harus. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam tawuran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sopir sedan yang diduga menabrak Selvi Amelia Nuraini di Cianjur, Jawa Barat telah ditahan polisi. Tersangka Sugeng menyerahkan diri ke polisi setelah buron. Sopir mobil sedan yang diduga menabrak mahasiswi di Cianjur, Selvi Amelia Nuraini, hingga tewas resmi ditahan. Tersangka Sugeng Guruh Gautama Legiman ditahan setelah ia menyerahkan diri ke Mapolsek Cianjur. Sebelumnya tersangka masuk dalam daftar pencarian orang oleh petugas kepolisian. Penahanan tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan serta alat bukti yang ada. Bukti-bukti kendaraan ya, kemudian CCTV sudah kita amankan juga. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami sudah menetapkan tersangka terhadap pengemudi. Tersangka Sugeng dijerat pasal 310 ayat 4 junto pasal 312 Undang-Undang tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membentuk tim khusus pencari fakta dalam kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Muhammad Hasya Atalasya Putra. Pembentukan TPF buntut dari penetapan almarhum Hasya sebagai tersangka. Polemik penetapan almarhum Muhammad Hasya Atalasya Putra, mahasiswa UI sebagai tersangka dalam kecelakaan lalu lintas menjadi sorotan sejumlah pihak. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan pihaknya akan membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari internal maupun eksternal kepolisian. Adapun tim eksternal akan melibatkan pakar transportasi hingga pakar hukum. Sementara tim internal akan terdiri dari bidang hukum Mapolda Metro Jaya hingga Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari fakta-fakta nanti akan kita tindak lanjuti. Semoga rasa keadilan dan kepastian hukum bisa kita peroleh di dalam langkah-langkah tersebut. Muhammad Hasya tewas dalam kecelakaan yang terjadi pada 6 Oktober 2022 lalu. Ikatan Alumni Universitas Indonesia menilai ada kejanggalan di balik penetapan status tersangka Hasya. Kecelakaan yang menyeret salah satu pensiunan polisi sebagai terduga pelaku itu membuat tim kuasa hukum keluarga Hasya mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Penetapan mahasiswa Universitas Indonesia sekaligus korban kecelakaan menjadi tersangka masih menimbulkan polemik. Untuk membahasnya, kita akan bergabung bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, dan kuasa hukum keluarga korban Rian Hidayat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Sugeng, Mas Rian. Selamat malam Mas Abraham dan juga Mas Rian ya. Iya, saya ke Mas Sugeng terlebih ya. Mas Sugeng, bagaimana Anda menilai inisiatif dari Polda Metro Jaya untuk membentuk tim pencari fakta, sekalipun disebutkan di dalamnya adalah orang-orang internal Polri? Pertama ya, tindakan upaya untuk merespon dan mendengar suara dan keluhan masyarakat ini harus diapresiasi ya Mas Abraham. Artinya respon positif. Ini adalah respon positif untuk memberikan rasa keadilan. Nah, tim pencari fakta ini kan bukan tim pro justisia ya.
tim pencari fakta ini saya rasa hasilnya berupa rekomendasi setelah mempelajari kerja penyidikan dari penyidik laka lantas tersebut, ya, apakah terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi atau perlu diberikan satu catatan. Ya. Ini jadi seperti itu. Nah, dari pengamatan IPW ini ya, penetapan tersangka itu sudah pasti sangat mencederai rasa keadilan dari korban. Ya, korban menjadi mengalami yang namanya double victim, korban ganda. Setelah dia mati, dia kemudian dilabel dengan status tersangka. Status tersangka ini memang memberi kepastian hukum untuk salah satu pihak, yaitu terduga pelaku, tetapi melepaskan atau mengesampingkan rasa keadilan daripada korban. Hanya untuk memastikan bahwa terduga pelaku aman terhindar dari tuntutan. Nah, yang selanjutnya perlu diperhatikan ya dari penetapan tersangka ini tergesa-gesa. Ya, yang kedua ada sikap tidak transparan. Ini harus didalami oleh tim pencari fakta nih. Ada sikap tidak transparan, bahkan menutup informasi atau menyembunyikan informasi. Tunggu sampai di sana, Mas Sugeng. Tidak transparan dan menutup informasi. Siapa yang diduga melakukannya? Tujuannya untuk apa? Jadi menutup informasi itu terkait misalnya hak korban untuk mendapatkan informasi melalui gelar perkara. Ya, satu. Kemudian kedua, ada diduga manipulasi ataupun menyembunyikan informasi terkait korban. Dari penjelasan dari kuasa hukum kemarin ya, Ibu Gita itu mendapatkan surat pemberitahuan hasil penyelidikan ya. Masih proses penyelidikan, tetapi pada sisi lain ada menaikkan status sidik, tetapi tidak diberitahukan kepada kuasa korban. Bahkan sudah ditetapkan harusnya sebagai tersangka, keluarga korban masih mendapatkan informasi hasil penyelidikan. Ini kan dua hal yang berbeda. Nah, ini yang saya bilang manipulasi atau juga menyembunyikan informasi atau manipulasi. Nah, ini harus didalami. Serta satu lagi, Mas, ya, sebab kematian. Ini penting nih, sebab kematian. Apakah Hasa sebab kematiannya terlindas kendaraan tersebut atau hanya terbentur aspal? Kalau ada intervensi matinya Hasa karena terlindas kendaraan, ini harus ditinjau dari sisi hukum pidana sebab kausalitas, ya, kausalitas. Jadi ada peran pihak lain yang menyebabkan matinya korban. Masa ini diabaikan saja, ya. Seperti itu dulu, ya. Saya ke Mas Rian. Mas Rian, betul demikian. Setidaknya ada dua hal. Keluarga tidak dapat informasi utuh mengenai peristiwa yang terjadi. Kemudian keluarga juga mengalami dalam tanda kutip upaya yang dipersulit untuk mendapatkan informasi. Betul demikian? Baik, terima kasih sebelumnya. Pertama, perlu saya jelaskan bahwa penetapan tersangka itu kami tidak pernah dapat ya. Tidak pernah dapat. Bahkan lebih parahnya itu setelah konferensi pers di tanggal 27. Jadi sekitar jam 9 malam, klien kami, ibu dari almarhum, didatangi dari pihak kepolisian jam 9. Itu sempat menghubungi kami, tolong. Kami mencoba merespon hal dapat, ternyata dari pihak kepolisian datang dan memberikan surat penetapan tersangka. Artinya, pertama surat penetapan tersangka ini kami baru dapatkan itu di tanggal 27 Januari 2023 kemarin setelah konferensi pers malam-malam hari. Yang kedua adalah pada tanggal 17 Januari kami mendapatkan SP2HP dan SP3 yang tertulis di tanggal 16 Januari. Artinya apa? Artinya pada tanggal 17 Januari tersebut kami baru tahu ada penyidikan, tapi baru tahu juga kasus ini di stop. Dan lebih parahnya lagi adalah di stopnya karena tersangka dalam kurung korban ini meninggal.
Jadi kami benar-benar baru tahu ibaratnya ada penyidikan tapi baru di stop, dan di stopnya karena korban ini meninggal. Yang mana penetapan ini tersangkanya ini tanggal 6 Januari yang kami dapatkan di 27 Januari tadi. Padahal korban ini meninggal di 6 Oktober. Artinya kan ini benar-benar sekali kami tidak ini ya secara prosedural ya. Dan mengenai sebab yang mengakibatkan korban meninggal dunia, apakah itu juga ditutup-tutupi? Mas Rian. Yang pertama adalah mengenai korban meninggal, ya? Iya, mengenai disebutkan tadi bahwa almarhum meninggal dunia dan penyebabnya juga tidak dapat informasi utuh. Yang jelas pada saat itu kan kami kan baru mendapatkan kuasa itu sekitar 27 November dan kami melakukan mendatangi ke Subdit Gakum di Pancoran itu sekitar 1 Desember. Itu kami juga bingung lagi tuh karena waktu itu kami dipisahkan. Jadi ibu almarhum dan suaminya masuk ke dalam suatu ruangan, kami dipisahkan. Kami bertanya-tanya juga kenapa bisa terjadi seperti ini. Tiba-tiba ibu tersebut keluar secara histeris, keluar kasusnya sepertinya lemah, barulah kami masuk, ada apa nih segala macamnya. Akhirnya kami baru melihat. Nah di situ pun artinya kondisinya memang banyak hal prosedural sebagaimana yang disampaikan Pak Sugeng tadi itu memang ada seperti itu. Saya mau pastikan juga, kami dengar ada intimidasi yang dilapatkan oleh pihak keluarga dari entah itu sekelompok orang, oknum-oknum dan lain sebagainya dalam pengungkapan kasus ini ke publik, ke media, apapun namanya. Bagaimana Anda menjelaskannya? Apakah nilai kebenaran di sana? Ya, saya pernah mendapatkan informasi dari klien kami bahwa memang benar ada yang pernah mendatangi rumahnya ingin masuk seperti itu. Bahkan itu cukup membuat klien kami takut ya, histeris seperti itu. Artinya memang ada beberapa pihak-pihak yang mencoba untuk masuk, itu benar itu Mas. Terakhir Mas Sugeng, kalau dirasa ada intimidasi, kemudian keluarga butuh informasi yang utuh, apakah perlu pihak eksternal masuk ke dalam tim pencari fakta yang disebutkan untuk mengetahui kebenaran sesungguhnya? Tadi kan disebutkan ya ada pihak eksternal ya, tapi saya lihat hanya ahli pidana dan ahli lalu lintas ya. Kalau menurut saya perlu ada Kompolnas gitu ya, ya. Karena tim ini kan bukan tim pro justisia, tetapi akan mengevaluasi proses yang dilakukan oleh penyidik. Nah, ini rekomendasi kalau bukan saya hasilnya ya. Yang kemudian apabila salah satunya soal intimidasi, ini kan pelanggaran terkait tugas kepolisian dalam arti dugaan pelanggaran kode etik ya. Termasuk tadi pelanggaran kode etik mengenai menyembunyikan informasi ya. Menyembunyikan informasi yang bahkan menyesatkan informasi karena simpang siur. Ketika dikasih tahu SP2HP-nya masih penyelidikan, ternyata hasilnya sudah penyidikan, sudah penetapan tersangka. Ya, ini kan menyembunyikan informasi. Sementara transparansi menjadi jargon daripada presidennya Pak Kapolri. Jadi harus ada rekomendasi-rekomendasi terkait dugaan apakah ada pelanggaran kode etik di sana. Ketika ada ya pelanggaran prosedur, ya perlu dikoreksi. Ya, penetapan ini perlu dikoreksi, penetapan tersangka, kemudian SP3-nya harus dibuka kembali ya proses pemeriksaan atau penyidikannya begitu. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih juga Mas Rian sudah hadir bersama kami di Anies Prime. Pemirsa, jaksa menolak pledoi Putri Chandrawati dan pledoi Richard Eliezer. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.